Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Damayanti. Saya dari kelas manajemen 18B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi. Organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang bagaimana seharusnya tingkat perilaku organisasi, kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, ataupun organisasi. Sekarang kita masuk ke fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, yaitu kegiatan menyusun rencana, tujuan, kebijakan, prosedur, budget, dan program perusahaan. Dengan planning, para manajer berusaha untuk melihat ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan, menjabarkan kegiatan, dan membuat urutan prioritas untuk mencapai sasaran. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, yaitu menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi, sehingga hubungan antar bagian dapat menyatu. Pengorganisasian juga berarti pembagian pekerjaan antara satu orang dengan orang lain, antara unit satu dengan unit lain, dan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Selanjutnya adalah actuating, yaitu penggerakan atau pengarahan, yaitu suatu fungsi kepemimpinan manajer dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Yang terakhir adalah controlling atau pengawasan, yaitu suatu kegiatan untuk menilai dan mengendalikan suatu kegiatan agar mencapai tujuan. Manajer mengawasi apakah pelaksanaannya dan hasilnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau apakah ada harus perbaikan dan lain sebagainya. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah bidang telaah akademi khusus yang mempelajari tentang organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Disiplin-disiplin lain yang terkait dengan studi ini adalah studi tentang SDM, psikologi industri, serta perilaku organisasi. Sekarang kita lanjut ke peran-peran manajemen. Yang pertama adalah peran antar pribadi, yaitu melibatkan orang dan kewajiban lain yang bersifat simbolis dan seremonial. Peran ini meliputi peran untuk figur untuk anak buah dan pemimpin. Yang kedua adalah peran informasional. Peran ini meliputi peran manajer yang berperan sebagai penyebar informasi dan pemantau informasi, juga sebagai juru bicara. Yang ketiga adalah peran pengambilan keputusan, yaitu meliputi peran seseorang sebagai wirausahawan, pemecah masalah, serta pembagi sumber daya. Lanjut ke peran manajer dalam perusahaan. Yang pertama adalah membantu mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang kedua adalah menunjang organisasi atau perusahaan yang baik. Yang ketiga adalah mengoptimalkan sumber daya, dan yang keempat adalah menciptakan keseimbangan. Serta peran manajer yang terakhir adalah meminimalisir biaya. Baiklah, sekian penjelasan mengenai perilaku organisasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.